Putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu melawan konstitusi. Keterlibatan elit perlu diselidiki. Saya Dewi Jihan dan inilah Opini Tempo. Betapa menyedihkan percakapan tentang menunda pemilihan umum atau pemilu masih mengemuka hampir 25 tahun setelah reformasi. Sesuai dengan konstitusi, pemungutan suara rutin dilakukan 5 tahunan buat menentukan presiden, wakil presiden, dan legislator. Karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menunda pemilu 2024 adalah tindakan melawan konstitusi. Pemilu bahkan rutin dilakukan pada zaman Orde Baru meski prosesnya tidak transparan dan ujungnya selalu menghasilkan presiden yang sama, Soeharto. Tiadanya pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat dia berkuasa selama 32 tahun. Reformasi berdarah 98 menumbangkan kekuasaannya sekaligus menata ulang demokrasi di Indonesia antara lain dengan membatasi periode kekuasaan juga pemilihan langsung yang lebih transparan. Akhir-akhir ini, meski secara formal pemerintah menyatakan komitmen buat menyelenggarakan pemilihan pada 14 Februari 2024, sejumlah partai politik dan tokoh di kabinet terus menggelembungkan pembicaraan tentang penundaan pemilu. Berbagai alasan dikemukakan, termasuk 2 tahun masa pandemi yang dianggap mengganggu pembangunan. Karena itu, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk memundurkan jadwal pemungutan suara hingga Juli 2025, wajar jika publik menyimpulkan sebagai satu rangkaian. Sudah semestinya KPU melawan putusan itu dengan mengajukan permohonan banding. Majelis Hakim membuat kesalahan besar. Mereka seharusnya tahu Pengadilan Umum tak memiliki wewenang menangani sengketa pemilu, apalagi sampai memerintahkan KPU untuk menundanya. Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Partai Prima menggugat perdata KPU yang tidak meloloskan mereka menjadi peserta pemilu 2024. Lazimnya, seperti dilakukan partai lain yang juga dinyatakan tidak lolos, partai ini mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Partai Umat misalnya akhirnya lolos melalui mekanisme ini. Partai Prima mengambil jalan melenceng ke Pengadilan Umum dan parahnya Majelis Hakim makin melenceng dengan menerima gugatan yang bakal mengacaukan proses demokrasi rutin 5 tahunan itu. Komisi Yudisial sudah sepatutnya memeriksa Ketua Majelis Hakim Tengku Oyong serta anggota Haji Bakri dan Domingus Silaban yang membuat putusan. Komisi perlu menelisik proses pengambilan putusan termasuk kaitannya dengan pengurus partai penggugat. Pengurus Partai Prima memiliki kedekatan dengan elit Partai Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad. Gerindra didirikan Prabowo Subianto yang ketika memimpin Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat pada 1997 terlibat dalam operasi penculikan para aktivis termasuk pengurus Partai Rakyat Demokratik. Ketua Partai Prima merupakan eks-pengurus partai yang oleh pemerintah Orde Baru dinyatakan sebagai organisasi terlarang itu. Komposisi pengurusnya semakin berwarna karena Ketua Majelis Pertimbangan Partai itu adalah mantan petinggi Badan Intelijen Negara atau BIN. Memang belum ada hubungan langsung Dasko dengan putusan kontroversial Tengku Oyong DKK. Meski begitu, ia bisa mendapatkan manfaat tak langsung jika jadwal pemilu diundurkan. Setidaknya, masa jabatannya di Senayan beserta aneka fasilitasnya akan bertambah panjang. Gerindra pun bisa mendapat manfaat yakni tambahan waktu untuk menyusun kekuatan agar peluang Prabowo Subianto maju dan memenangi pemilihan presiden semakin besar. Sudah menjadi rahasia umum, Prabowo bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah 2 tokoh yang disokong Presiden Joko Widodo buat menggantikannya. Pengadilan tinggi yang menangani banding perkara ini harus berpijak pada konstitusi agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal. Hak publik mengikuti pemilu dan kesempatan mendapatkan pemimpin baru jauh lebih penting daripada hak Partai Prima mengikuti proses itu, kalau memang mereka memilikinya. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.com.